Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dan percaya bahwa setiap kita mengalami tahun penuaian mujizat yang berlimpah. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk belajar firman Tuhan. Berbicaralah, bentuk dan ajar kami Tuhan supaya menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, amen. Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius 9 ayat 1-9. Di dalam tahun Harvest of Abundant Miracles, puji Tuhan ada begitu banyak kesaksian pelayan Tuhan dan jemaat di MIC Church yang sudah mengalami miracles and wonders dari Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita semua rindu alami tahun penuh dengan mujizat Tuhan. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, barulah ada kesempatan mujizat itu dialami oleh orang yang lumpuh itu. Mari perhatikan pikiran dan hati kita. Apakah keseharianmu memperlihatkan iman percayamu kepada Tuhan? Apakah sorot matamu dan respon hatimu menunjukkan bahwa saudara sungguh percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong hidupmu? Tema khotbah kali ini, Confidence in God's Goodness. Alami tahun penuh dengan mujizat Tuhan dengan sikap yang sungguh percaya bahwa Tuhan mau dan mampu menolong hidup saudara. Matius 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Tuhan Yesus melihat kita, kira-kira apa yang terlihat? Apa yang terdengar? Apakah sikap yang menunjukkan iman? Apakah aksi yang memperlihatkan iman? Ataukah keadaan kita sedang mengeluh? Apakah kita sedang sibuk mengasihani diri sendiri? Ketika kita mengalami masalah, sakit penyakit, masa-masa sulit, pastilah kita rindu alami mujizat pertolongan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengarahkan pandangannya ke arahmu, apa yang Tuhan lihat? Mari bertobat. Jangan hanya sibuk mengharapkan tahun yang penuh mujizat, tapi kenyataannya mungkin saudara mulai kurang percaya. Bahkan mungkin saudara sudah tidak menunggu pertolongan Tuhan. Mungkin saudara mulai mencari pertolongan dari yang lain yang bukan Tuhan. Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Kata sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu. Kira-kira posisi Tuhan Yesus itu habis pergi dari mana? Kita mau baca ayat-ayat sebelumnya. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Di Matius 8 ayat 31-34. Kita lihat Tuhan Yesus baru mengadakan mujizat di daerah Gadara.
lalu kembali ke Kapernaum, ke kotanya sendiri. Kita lihat ada peta yang menggambarkan keadaan itu. Bayangkan satu tim pelayanan misi yang pada zaman itu belum ada mobil, belum ada kendaraan yang cepat, tidak ada pesawat terbang, tidak ada perahu dengan motor sehingga berjalan cepat, bahkan tidak ada telepon atau sosial media, sehingga tidak ada yang tahu sampai kapan Tuhan Yesus sampai ke Gadara, sampai kapan pelayanan di sana. Apakah Tuhan Yesus mampir di tempat lain dalam perjalanan? Apakah dia akan kembali ke kotanya sendiri dalam waktu dekat? Apakah hari ini dia akan kembali ke Kapernaum? Apakah minggu depan Tuhan akan kembali? Apakah di pagi hari? Apakah di sore hari? Bahkan kita lihat dari peta bahwa butuh waktu perjalanan darat tanpa motor dan mobil dari Gadara, dari bawah, dari Gadara ke tempat pelabuhan terdekat. Ini bukan waktu yang sebentar. Kita mau belajar dari kualitas iman percaya seorang yang mengalami mujizat Tuhan. Kita bisa bayangkan teman-temannya menggotong seorang yang lumpuh ini dan benar-benar menanti-nantikan Tuhan walau tidak ada kepastian. Tetapi mereka tetap percaya, menunggu dan menaruh pengharapan dan terus setia menjaga iman mereka. Mereka makan, minum, ke WC, tidur, menunggu, tidak kehilangan semangat. Bahkan sampai ketika Tuhan Yesus sampai di Kapernaum, mereka sudah siap lari bergegas hampiri Tuhan dengan sorot mata yang berapi-api, tetap percaya penuh bahwa mereka pasti akan dapat di Tuhan. Walau begitu banyak orang yang menghalangi, walau tidak ada GPS, tidak ada kejelasan, mereka berlari sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan semua hal yang mereka lalui ini terlihat dalam nafas mereka, keringat mereka, raut wajah mereka, sorot mata mereka, dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia yang lumpuh. Kita bisa komentar bahwa orang yang lumpuh itu ditolong teman-temannya, tetapi sebetulnya orang yang paling semangat dan percaya adalah kemungkinan orang yang lumpuh itu. Karena mungkin teman-temannya bilang, sepertinya Tuhan Yesus tidak kembali hari ini. Kita standby-nya besok aja ya. Dan kalau orang yang lumpuh itu mengiyakan, maka mereka akan kehilangan momen itu. Orang yang lumpuh itu benar-benar meminta tolong teman-temannya. Dan kemungkinan dari sorot matanya, dari nada bicaranya, orang lumpuh ini terlihat dan terdengar yakin bahwa Tuhan mampu tolong dia. Sehingga teman-temannya berhasil dibujuk oleh dia untuk dimintakan tolong. Kemungkinan orang lumpuh ini memberi kesaksian yang dia dengar tentang siapa Tuhan Yesus dari masyarakat. Dan dia berbicara menggebu-gebu memberitakan tentang Tuhan. Kita harus belajar kualitas orang yang mengalami mujizat Tuhan. Banyak orang yang mau alami mujizat Tuhan, tapi orang ini benar alami mujizat. Dia sungguh percaya, bahkan mulai bersaksi tentang Tuhan di tengah keadaan yang belum sembuh. Tetapi dia memiliki iman percaya atas sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang dia belum lihat. Mari jangan sampai kita sendiri yang sudah menyerah atas keadaan kita. Mari kembali percaya. Coba cek bagaimana dengan keadaan kita. Apakah kita tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan? Apakah saudara masih berdoa atau mulai berhenti berdoa? Apakah saudara mulai lelah menunggu dan mulai cari solusi dari yang lain yang bukan Tuhan Yesus? Apakah saudara mulai mengandalkan pekerjaanmu? Apakah saudara mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri saja? Apakah saudara mulai bikin atau beli tongkat atau kursi roda dan mulai hidup mengakali keadaanmu karena berhenti percaya kepada Tuhan? Saya ingatkan dan ajak kita semua, mari kembali punya confidence in God's goodness. Mari terus nanti-nantikan Tuhan. Kalau selama ini agama kita sudah Kristen, tapi kita berhenti berdoa dan menantikan Tuhan. Saya rindu hari ini kita bersama perbaiki, kita mau terus percaya, terus berdoa pagi, siang, sore, dan malam, dan terus menanti-nantikan Tuhan. Kembali doakan pernikahanmu, kembali doakan dan nantikan mujizat atas penyakitmu. Terus doakan dan nantikan Tuhan untuk menolong hidup saudara. Mari kembali andalkan Tuhan, nantikan Tuhan. Faith is not knowing what the future holds, but knowing who holds the future.
Iman itu tidak perlu tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi iman tahu siapa yang memegang masa depan. Kadang kita meminta sesuatu yang kita pikir itu hal yang baik, tetapi tak kunjung kita terima. Kadang kita berdoa penuh iman, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Tuhan tidak dapat ditebak, tetapi Ia pribadi yang dapat dipercaya. Bahwa apapun yang Dia berikan bagi kita, pastilah berdasarkan kasih. Dan pada akhirnya Dia Tuhan yang memastikan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. You will never find a rainbow if you are looking down. Anda tidak akan pernah melihat pelangi bila Anda memandang ke bawah. Ada dua anak kembar, yang satu pribadi optimis penuh pengharapan, satunya lagi pesimis cenderung negatif dan mengeluh. Untuk menolong mereka melihat kehidupan dari sisi yang berbeda, orang tua mereka menaruh anak pesimis di sebuah ruangan penuh mainan dan anak optimis di ruang kosong yang ada kotoran kuda. Di tengah tumpukan mainan ada anak pesimis berkata, "Aku tidak punya teman bermain." Namun di ruangan dengan kotoran kuda, anak optimis berteriak, "Wah, pasti ada kuda di sekitar sini." Seorang yang optimis lebih besar kemungkinannya untuk menjadi inovator. Karena 85% orang yang optimis melihat masalah dari sudut yang berbeda. Orang yang terus menaruh harapan bisa menemukan hal-hal baik, bahkan di tengah hal-hal yang dianggap buruk oleh kebanyakan orang. Orang yang optimis berani memulai usaha di saat orang lain melihat ketidakpastian dan keputusasaan. Jadi sebaiknya kita memilih sikap optimis dan positif daripada pesimis dan negatif. Apapun keadaannya. Tapi sikap ini tidak bisa dibuat-buat, melainkan harus lahir dari hati yang percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan sedang mengerjakan kebaikan bagi setiap kita. Ayo, mulai syukuri apa yang ada terlebih dahulu. Kita bisa belajar dari Raja Daud. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 13-14. Ya, percayalah dan lihat kebaikan Tuhan. Walau keadaan Daud pada saat itu tidaklah baik, lelah, lapar, dikejar-kejar, mau dibunuh, banyak kekecewaan, banyak ketidakpastian, tetapi kita mau belajar seperti Raja Daud untuk punya confidence in God's goodness. Daud menunjukkan iman percayanya dan terus menantikan Tuhan. Bahkan dia berkata, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan." Nantikanlah Tuhan. Walaupun keadaannya belum baik. Yes, apapun kenyataan di depan mata, janganlah goyah imanmu. Mari terus percaya dan bersama ayo katakan, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan." Nantikanlah Tuhan. Mari jangan biarkan keadaan di sekitar membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Jangan biasakan diri ketika kongko kumpul bilang, "Wah, keadaan udah gak sama. Sekarang nyari duit susah. Perekonomian lagi drop dan berhenti." Tetapi sadarlah bahwa perekonomian bukanlah sumber pengharapanmu, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber masa depan. Maka jangan hilang iman percayamu. Apakah Tuhan dapat melihat iman kita? Mari terus berdoa, hidup benar, tetap percaya dan nantikanlah Tuhan. Ketika waktu Tuhan bergerak memberkatimu, maka semua yang coba diambil oleh si jahat akan dipulihkan berkali lipat melebihi apa yang hilang. Percayalah dan lihat kebaikan Tuhan. You cannot talk defeat and have a victory. Kita gak bisa sibuk mengeluh bahwa kita pasti akan kalah, padahal kita rindu alami kemenangan. Mari tetap percaya dan andalkan Tuhan. We cannot think negative and live positive. Kita gak bisa sibuk berpikir negatif, tetapi kita berharap hidup kita positif. Jangan pakai tenagamu dan pikiranmu untuk khawatir, tetapi gunakanlah tenagamu dan pikiranmu untuk terus percaya kepada Tuhan. Mari perhatikan kondisi hatimu. Apakah saudara masih menanti-nantikan Tuhan? Mari pastikan we have confidence in God's goodness. Kita percaya penuh bahwa Tuhan mau dan mampu tolong hidup saudara. Tunjukkan rasa iman percayamu dalam hidup keseharianmu. Sehingga ketika Tuhan mengarahkan pandangannya kepadamu, maka Tuhan Yesus akan melihat imanmu, kesetiaanmu, menantikan Tuhan, dan alami mujizat terjadi di dalam hidupmu.
Mari sebelum kita sudahi ibadah, silakan persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Mengembalikan semangat yang patah, memulihkan kami yang terhilang dan kurang percaya. Roh Kudus yang lembut urapi setiap kami dan mampukan setiap kami kembali menaruh percaya kami hanya kepada Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk alami mujizat yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, iman percaya kami teguh, tetap bahkan bertambah-tambah menghadapi hari Tuhan yang mendekat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami dan kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu, atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray. Amin. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yes, amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Mari angkat suaramu. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, pendukung asa, Kau sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, pendukung asa, sanggup pulihkan
Tuhan Yesus memberkati.